Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi sejumlah arahan terkait maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya memerintahkan untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah. Arahan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat kerja bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, Presiden memerintahkan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bermasalah. Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk melakukan evaluasi dan memprioritaskan keselamatan anak. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menko. Ini atas instruksi dari Bapak Presiden kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Jadi betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saudara sekalian, atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga berdiskusi rapor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang pertama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Pemirsa, pemerintah akan mempercepat SLHS atau sertifikasi laik higienis sanitasi bagi SPPG, dan Kemenkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan SLHS akan terrealisasi dalam 1 bulan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan, sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Budi tidak menyebut signifikan jumlah SPPG yang telah mengantongi SLHS, namun dirinya berjanji percepatan sertifikasi ini akan dilakukan sesegera mungkin. Budi menambahkan Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Datanya saya belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang sertifikat hygiene dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Ini bakal menjamin nggak? Kenapa? Tidak ada lagi. Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi. Wakil Badan Kepala Gizi Nasional Nanik SD yang geram menemukan masih banyak mitra dapur MBG menggunakan bahan baku tidak segar. Contohnya ayam dibeli hari Sabtu baru dimasak hari Rabu. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar,
Dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya, ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya, penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional, Nanik SD yang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun, mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Isi surat tersebut meminta sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit. Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Titiknya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa juga PPG. Itu yang poinnya seperti itu ya. Tapi kayak di sini kami bingung. Selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan. Kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah tidak, itu malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang umpama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG Seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan.